Mari jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, memuji menyembah Dia, dan kita renungkan kembali perbuatan-perbuatannya yang ajaib atas hidup kita, pengorbanannya, apa yang sudah dilakukannya di kayu salib, semua itu karena begitu besarnya kasihnya atas Tuhan kita. Mari sangi saja semua yang menyaksikan acara ini, mari kita akan memuji menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya, betapa-Mu sangat baik atas hidup kami Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Amin. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya Tuhan. Sungguh Tuhan, pengorbanan-Mu sungguh ajaib buat hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau sangat-sangat baik Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, penjagaan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau berkata-kata menyembah dan memuji Dia. Besar mulia kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Besar mulia kasih-Mu, amin. Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, amin, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu, haleluya, sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyulingkan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, Maha mulia dan terindah
Sungguh Tuhan, Engkaulah yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Sungguh ajaib Engkau Tuhan Yesus. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Kasih-Mu, perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tak habis semuanya kami mengucap syukur. Berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati pikiran kita, kehidupan kita saat ini untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan berfirmanlah kepada kami saat ini Tuhan melalui hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kami Tuhan. Saya percaya Tuhan firman-Mu menguatkan kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu membuat kami mengarahkan hati pikiran kami kepada Engkau Tuhan. Saat kami mengarahkan pikiran kami kepada Engkau Tuhan, percaya jalan-jalan yang baik itu akan kami ambil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang sudah Kau percayakan saat ini Tuhan. Bila berkat-Mu, penyertaan-Mu, Roh-Mu Tuhan, menyertai saat anak-Mu ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu kekuatan kami Tuhan. Haleluya. 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 Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Amin. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau-lah sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera buat Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan dimanapun kita berada. Bersyukur jika pada saat ini kita masih bisa merasakan hadirat Tuhan. Walaupun di rumah masing-masing, atau di tempat kerja, atau dimanapun kita berada, tetap kita harus mampu, mau, dan ada keinginan untuk merasakan hadirat Tuhan. Walaupun hanya lewat ibadah online. Dan kiranya tetap semangat ya Bapak Ibu Saudara. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan.
karena mungkin dalam kondisi yang dikatakan pemerintah new normal ini ternyata ada beberapa hal yang mungkin belum bisa kita lakukan secara bebas, belum bisa kita lakukan secara luasa. Tetap bersyukur, ingat, karena hidup kita semua bukan ditentukan oleh karena virus atau COVID-19, tapi hidup kita semua ditentukan oleh karena penyertaan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita sama-sama menerima berkat firman Tuhan yang saya berikan judul mengenai iman. Tapi saya berikan judul iman yang besar. Nah, ternyata Yesus pernah mengatakan sesuatu kepada seseorang, yaitu tidak pernah aku temui iman sebesar ini. Nah, menarik tentunya Bapak Ibu Saudara, karena memang Yesus memiliki tolak ukur sendiri satu dengan yang lain, perbuatan, keyakinan, kepercayaan yang menandakan bahwa iman dari orang ini besar. Nah, apa itu? Mari kita lihat dalam Matius 8. Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara, kemudian nanti lompat di Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Kemudian saya akan kembalikan ke dalam Matius 8 kembali. Karena ada dua Injil yang menceritakan tentang kisah Yesus berkata tentang aku tidak pernah menemukan iman yang sebesar ini. Saya bacakan Matius 8 ayat 5 sampai 10 dalam nama Tuhan Yesus. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, perhatikan baik-baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kita buka dalam Lukas 7. Lukas 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semua. Lukas 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, maksudlah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia atau Yesus datang menyembuhkan hambanya. 4. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. 5. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah orang yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku bersendiri seorang bawahan dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, dan ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat dan pulih kembali. Ceritanya Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba, ada seorang perwira yang sedang mengharapkan kesembuhan hambanya. Atau
dikatakan seperti pelayannya. Jadi perwira ini punya pelayan, punya hamba dan hambanya sakit keras. Matius dan Lukas melihat kejadian ini di mana Yesus dikejar atau ditemui oleh seorang perwira ini dan langsung ingin menemui Yesus. Tapi saat Yesus akan hendak ke rumahnya dan mau menyembuhkan, ini menarik, perwira itu menolak. Bapak Ibu Saudara, perwira ini menolak. Setelah itu ada pernyataan Yesus katakan, wah, baru kali ini ada seorang yang datang minta didoakan bukan untuk dirinya. Sekali lagi ya, ada seseorang yang begitu memiliki keyakinan besar datang kepada Yesus. Dia tidak sedang ingin mendoakan tentang dirinya, tetapi untuk hambanya. Dan setelah itu yang menarik, waktu Yesus ingin datang masuk ke rumah perwira ini, kemudian perwira ini menolak dengan alasan apa? Cukup ucapkanlah sepatah kata saja, gitu ya. Maka sama seperti aku, kalau aku ini prajurit, aku punya bawahan, aku berkata kepada bawahanku, datang, pergi. Nah, ini mengibaratkan ya Bapak Ibu Saudara, bahwa perwira ini sedang menyinggung bahwa aku ini adalah bawahanmu Yesus. Jika engkau mengatakan sembuh, maka aku percaya hamba ini juga akan sembuh. Nah, setelah itu menarik sekali, Yesus berkata, wow, tidak pernah aku temui di Israel ini, di bangsa ini, iman sebesar perwira ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apakah saat ini kita sedang merindukan mukjizat? Atau lebih menarik lagi, apakah saat ini kita sedang merindukan mukjizat bukan terjadi pada kita, tapi terjadi pada orang lain? Ini satu hal yang menarik. Ada seseorang yang memohon mukjizat bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Nampaknya ini ada satu pelajaran yang sangat banyak kalau kita lihat bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki kehidupan sosial yang benar di mata Yesus, bahkan dikatakan iman yang besar. Dia tidak berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Nah, buat kita Bapak Ibu Saudara, saat ini kita sedang mengharapkan sesuatu yang memang termotivasi atau memiliki niat bukan tentang diri kita. Dan Yesus katakan orang-orang ini memiliki iman yang besar. Apakah saat ini kita ingin berdoa untuk keluarga kita, suami, istri, anak, atau anak berdoa untuk orang tua, kemudian kita ingin membawa doa-doa ini sehingga Tuhan kabulkan? Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara beberapa poin di tempat ini, bagaimana kisah ini kejadian, suatu hal yang kejadian yang nyata di mana Yesus menjumpai bahwa ada orang yang memiliki keinginan hambanya sembuh, namun terkesan tidak merepotkan Yesus ya, karena tahu bahwa bukan karena perwira ini mengenal, bukan karena perwira ini sangat tidak merepotkan, enggak, tapi karena perwira ini benar-benar paham Yesus kalau ngomong sembuh pasti sembuh. Nah, ini yang menarik. Maka dikatakan tidak pernah aku menemui di Israel ini iman yang sebesar seperti perwira ini. Terkadang kita mulai kehilangan kekaguman kita terhadap perkataan-perkataan Yesus. Sehingga apa? Sehingga kita tidak melihat campur tangan Tuhan. Nah, kita lihat Ibu Saudara bahwa perwira ini sangat kagum dengan apa? Bukan Yesus berangkat ke rumahnya dan mendoakan rumahnya, mendoakan hambanya, enggak. Perwira ini sedang menunggu sepatah kata saja dari apa yang Yesus lakukan. Karena apa? Seperti seorang perwira, saya punya prajurit, semua akan melakukan seperti apa yang perwira lakukan. Nah, nampaknya Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen zaman sekarang mulai kehilangan kekaguman dengan apa yang Yesus katakan. Gitu. Sehingga apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, ini kok gak terrealisasi ya. Karena rasa kagum kita dengan apa yang Yesus katakan udah mulai luntur. Sehingga kita lebih banyak kagum dengan apa yang Yesus lakukan, maybe ya. Sedangkan kalau kita lihat fokus di ayat ini, hanya butuh sepatah kata saja. Apapun itu yang Yesus katakan, tapi dari Yesus loh ya, maka sudah cukuplah bagi perwira ini. Nah, 3 poin Bapak Ibu Saudara yang kita lihat. Apa sih, bagaimana sih caranya, atau apa sih ciri-cirinya perwira ini, kejadian ini, kisah ini? Maka Yesus bisa mengatakan bahwa aku tidak pernah menemui iman yang sebesar ini. Poin yang pertama, jika kita merindukan iman yang besar, yang pertama adalah kerendahan hati.
Perwira menolak kunjungan Yesus karena dirinya adalah seorang bawahan, tapi juga mempunyai prajurit. Namun perwira ini lebih ingin berjumpa dan bertemu dengan Yesus langsung dan mengharap sepatah kata. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat perwira ini sebenarnya punya prajurit, punya bawahan. Seharusnya dia mengundang Yesus bisa suruhan ya. Tolong panggilkan Yesus ya. Tolong kalau di Lukas 7 jadi dikatakan dalam bahasa aslinya bahwa perwira ini mengikuti orang-orang tua Yahudi bersama-sama. Jadi tidak hanya asal menyuruh, dia mengikuti bersama-sama untuk membujuk orang-orang tua Yahudi biar berkata pada Yesus, katakanlah aku mau bertemu dengan dia karena ada hambaku yang sakit. Gitu. Nah, singkat cerita kita lihat di sini berangkat dari kerendahan hati inilah yang membuat Yesus berkata bahwa aku tidak pernah menemui iman yang sebesar ini, maka sembuhlah hambanya. Kerendahan hati menjadi alasan Bapak Ibu Saudara untuk kita semua mengerti bagaimana cara berdoa yang benar. Kerendahan hati harus kita miliki saat kita mulai mengharapkan sesuatu terjadi bagi keluarga kita, bagi pelajaran kita, studi kita, bisnis kita. Sesuatu apa yang sering kita doakan, kerendahan hati seperti seorang perwira. Dia mungkin menyuruh orang lain bisa, dia mungkin hanya meminta pesan hingga Yesus datang bisa. Tetapi si perwira ini mulai menanggalkan jabatannya, mulai meninggalkan kekuatannya. Mulai dia yang mungkin dikatakan di Lukas 7 dia sebagai pendana besar rumah ibadah pada saat itu. Dia lupakan semua apa yang sudah dia lakukan kepada tempat ibadah, kebaikannya enggak. Yang terpenting aku ingin bertemu dengan Yesus. Kerendahan hati dari seorang perwira ini menjadi awal bagaimana dia bisa langsung bertemu dengan Yesus. Kerendahan hati akan mengesampingkan kekuatan diri. Benar enggak Ibu Saudara? Kadang kita selalu waktu berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan, kita masih membawa kekuatan kita loh. Tuhan, saya sudah kayak gini loh Tuhan. Kadang kita bertemu dan meminta kepada Tuhan waktu kita penyembahan, tapi kita masih merasakan ada kekuatan dalam diri kita sehingga kita mampu bertemu dengan Tuhan. Sebenarnya perwira ini sedang menyindir banyak orang Kristen zaman sekarang. Sehingga apa? Benar-benar kalau engkau ingin bertemu dengan Yesus, tanggalkanlah semua. Perwira ini bahkan menanggalkan jabatannya. Sebenarnya dia mampu menyuruh, tapi dia melakukan sendiri. Karena apa? Benar-benar dia ingin bertemu dengan namanya Yesus. Bahkan dalam Lukas 7 dicerita sama perwira ini adalah dikatakan dia itu penanggung rumah ibadah. Kebayang gak Bapak Ibu? Perwira ini ternyata tidak hanya memiliki prajurit, tapi dia adalah orang kaya yang duitnya banyak. Dia menanggung semua yang ada di rumah ibadah. Dia yang bayar listrik mungkin, dia yang bangun renovasi, dia yang kasih uang orang semua. Tapi apa? Sebenarnya dia adalah orang-orang yang punya power ya. Untuk nyuruh orang manggil Yesus datang ke rumahnya menyembuhkan, mendoakan si hamba ini. Tapi enggak, dia tanggalkan semua. Kebayang enggak Bapak Ibu Saudara? Orang yang memiliki segalanya dilupakan semua, hanya ingin bertemu dan langsung mendengar satu kata saja loh dari Yesus. Nanti kita lihat Bapak Ibu Saudara apa yang kedua. Menarik sekali ya. Dia rendahkan hati, dia benar-benar lupakan kekuatannya, dia benar-benar lupakan jati dirinya, jabatannya yang besar, hanya karena ingin bertemu langsung dengan Yesus. Kerendahan hati akan mengesampingkan kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita masih mengaku orang yang rendah hati, tapi kita masih sering membawa sesuatu hal kepada doa kita yang pernah kita lakukan kepada Yesus, tampaknya kita belum seperti seorang perwira ini. Perwira ini mungkin dikatakan bisa lupa diri ya. Ingat kamu tuh perwira, ngapain ngerengek-ngerengek datang kan mungkin gitu. Nah, kamu harusnya nyuruh prajurit manggil Yesus, bisa nggak? Bisa. Tapi enggak. Aku bukan lagi seorang perwira, aku bukan lagi seorang yang punya dana besar. Enggak, aku benar-benar pingin ketemu Yesus. Kerendahan hati hadir sebelum semua pasti dijawab. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang kita enggak tahu kerendahan hati kita ini mendatangkan jawabankah atas semua yang kita doakan. Tapi kita lihat di sini niat dari perwira, dia datang ya, benar-benar aku tetap harus melepaskan semua jabatanku dan kekuatanku. Yang penting ketemu Yesus.
Gak tahu nanti dijawab atau enggak, ketemu atau enggak, atau Yesus mau ke rumahku. Bahkan perwira ini kaget ya. Yaudah, aku mau ikut ke rumahmu. Jangan ke rumahku Yesus. Aku enggak layak loh. Kebayang enggak Ibu Saudara? Karena dia berawal berangkat mau nanti dijawab atau enggak, dia enggak tanya dulu sama orang-orang tua Yahudi. Lukas 7 dikatakan, kira-kira kalau aku ketemu Yesus, Yesus terima enggak ya? Kira-kira kalau aku ketemu Yesus ntar dimarahin sama murid-muridnya enggak? Dia lupakan semuanya. Yang penting aku harus, kalau bahasa Jawa bilang ngasor. Gitu ya. Ada bahasa Jawa harus bilang lembah manah. Saya dapat kata-kata ini bagus sekali. Jadilah manusia yang lembah manah, benar-benar ngasor. Ya. Sama halnya dengan kita saat bertemu dengan Yesus. Gak peduli nanti dijawab atau enggak. Aku mau pelayanan. Gak peduli nanti enggak gak diucapkan terima kasih sama pelayan-pelayan lainnya. Waktu aku mau pelayanan aku gak peduli, ntar aku gak diperhatiin, mau aku dicuekin atau enggak. Yang penting aku pelayanan sama Tuhan. Maka dari itu kerendahan hati itu hadir sebelum semua itu pasti dijawab. Seperti dengan perwira ini, mereka gak tahu semua itu terjawab atau tidak, tapi dia berangkat dengan berani melepaskan jabatannya, berani melepaskan sesuatu hal yang seharusnya dia mampu melakukan tanpa dirinya, tapi benar-benar dia ingin bertemu dengan Yesus. Kerendahan hati selalu membuat banyak orang terheran. Yang terheran siapa? Yesus. Yesus sendiri heran Bapak Ibu Saudara melihat apa yang dilakukan oleh perwira ini. Maka di Lukas 7 diberi info, perwira ini tuh orang yang mendanai besar rumah ibadah. Kok mau-maunya dia datang sendiri? Harusnya dia nyuruh orang lah, kan bisa gak? Bisa kan gitu. Tapi membuat orang terheran karena dia benar-benar menunjukkan sikap kerinduan untuk bertemu dengan Yesus, memberi tanda tentang kerendahan hati. Amsal 22 ayat yang keempat. Saya bacakan Amsal 22 ayat yang keempat. Tentang kerendahan hati, Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Sekali lagi, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi jika Bapak Ibu Saudara memulai dengan kerendahan hati, mau nanti diterima atau enggak maafku ya sudah, mau nanti pelayananku diterima atau enggak yang penting aku melayani, mau aku beribadah disengit ya Pak ya, dibenci orang lain ya sudah, aku mau bersosial dengan baik diterima enggak ya sudah. Tuhan katakan kalau kamu berangkat dengan kerendahan hati yang benar tanpa menuntut, ganjarannya adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Amin ya. Baik, kita semua ayo jadikan pegangan bahwa saat kita bertemu dengan Tuhan juga kita harus merasakan kerendahan hati tanpa kekuatan diri. Kita benar-benar datang melepaskan semua apa yang kita rasa punya. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Suatu hari ada jurang. Ini jurangnya misalkan. Di tebing sebelah kiri sama tebing sebelah kanan ini ada kambing. Tahu kambing ya? Kambing ini memiliki tanduk dan suka menanduk ya. Memiliki tanduk dan suka menanduk. Dan singkat cerita waktu kambing ini jalan dengan jalan dengan berlawanan dengan satu yang lain, dia bertemu di tepi jurang. Dan karena angin kencang jatuhlah pohon yang besar. Dan akhirnya tebing satu dengan tebing yang dua menghubung karena pohon ini. Dan singkat cerita karena keangkuhan kambing satu dengan kambing yang lain, mereka sama-sama memijakkan kakinya di pohon. Kambing yang A sama kambing yang B. Akhirnya mereka jalan bertemu di tengah. Karena sudut yang sangat sempit dari pohon, kambing yang A sama kambing yang B tidak bisa melalui. Sehingga dia gak mau mundur atau jatuh dalam jurang. Lama sekali kambing ini saling menanduk. Lama kambing ini menanduk. Akhirnya dua-duanya sama-sama kuat dan sama-sama takut jatuh ke jurang ini. Dan singkat cerita akhirnya kambing yang satu karena mungkin lelah ya. Lelah selalu bertanduk terus, lelah akhirnya selalu berantem terus. Karena tidak mau ada yang mengalah, akhirnya salah satu dari kambing menundukkan dirinya. Dan akhirnya kambing yang satu dapat berjalan. Dan kambing yang satu juga dapat berjalan dan mereka akhirnya dapat menempuh jalan mereka masing-masing. Tampaknya ilustrasi ini mudah sangat diresapi ya Pak Ibu Saudara. Saat dimana ada orang A sama orang B selalu ingin menuntut egonya masing-masing, emosinya masing-masing. Sama,
Yang dia pilih adalah terus berantem, terus berkelahi, dan akhirnya sama-sama jatuh ke dalam jurang. Atau satu lebih memilih untuk merendahkan hati supaya apa? Supaya selesai permasalahan dan semua dapat jalan dengan masing-masing. Itu tampaknya menjadi suatu hal nilai dalam hidup kita saat kita mulai menggunakan sikap kerendahan hati bagi setiap sesama kita. Di mana kita saat bersosial, kita berteman, kita bekerja, kerendahan hati menjadi satu cara. Kalau kita sudah menggunakan kerendahan hati dalam bertemu dengan Tuhan, seperti perwira ini, dia benar-benar tidak peduli dijawab atau enggak, yang penting aku sudah datang dengan tanpa kekuatanku. Aku yang tadinya perwira, aku kesampingkan semua. Yang penting aku ketemu Yesus dulu yang pertama. Gitu ya. Maka dari itu jawab enggak dijawab terserah, yang penting aku ketemu Yesus deh. Gitu. Maka dikatakan iman yang sebesar ini enggak aku temui. Karena tahu ini orang kaya, ini orang mampu. Kenapa kamu jalan sendiri? Karena aku pingin banget mendengar apa? Cuma satu patah kata pun dari Yesus. Poin yang kedua, ada kerinduan. Ya. Orang yang memiliki iman yang besar dimulai dari kerinduan. Sekali lagi, rasa kerinduan untuk sembuh dari perwira kepada hambanya ini nampaknya menjadi tujuan untuk perwira ini rela memohon tanpa harus mengandalkan jabatannya. Bahkan dalam Lukas 7 ayat 2 dikatakan bahwa perwira ini sangat menghargai hambanya sehingga jabatan, harga diri pun tidak dipedulikan demi suatu kesembuhan. Ada kerinduan yang besar hingga nampak jelas suatu usaha yang dilakukan. Ada pengorbanan dalam kerinduan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita rindu memiliki iman yang besar sama seperti perwira ini, apakah saat ini kita memiliki kerinduan yang besar juga bertemu dengan Yesus? Gak peduli nanti dijawab atau enggak, yang penting sudah bertemu dengan Yesus. Kerinduan mampu membawa kita untuk berkorban tentunya, Bapak Ibu Saudara ya. Karena banyak sekali jemaat Tuhan mulai main hitung-hitungan dengan Tuhan. Mulai main, Tuhan aku sudah beri ini, kiranya Tuhan kasih yang ini, dan yang ini. Berhati-hati Bapak Ibu Saudara, karena kalau kita melayani Tuhan hanya dengan kita menuntut keberhasilan kita besok, kita melayani Tuhan seakan-akan agar Tuhan memberkati kita. Nanti saat tidak dapat semuanya atau mungkin tidak waktunya sesuai dengan kita akan mulai, kalau bosan tuh sering ya, tapi mungkin kita nggak ada lagi hasrat, nggak ada lagi kerinduan bahasanya. Maka seperti perwira ini, sebenarnya Bapak Ibu Saudara ya, kalau ingin kita runtut, perwira ini cari hamba lain bisa nggak? Bisa. Tapi karena dia memiliki kerinduan yang besar, apa? Kesembuhan ada pada hamba ini. Niatnya baik Bapak Ibu Saudara. Tapi karena dia memang sudah terlalu, adalah hamba ini udah sangat berharga loh Yesus, tolonglah sembuhkan. Dia mulai lupakan semua jabatannya, dia mulai tinggalkan semua, yang penting karena berangkat dari rasa kerinduan untuk sembuh. Akhirnya dia harus berkorban dan dia harus bertemu dengan Yesus. Bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara? Saat ini kita mulai mendoakan daftar A, B, C. Apakah semua kerinduan kita dengan doa ini itu membawa kita untuk bertemu dengan Yesus, atau kebalikannya? Kita bertemu dengan Yesus supaya daftar doa A, B, C ini dipenuhi. Sekali lagi, apakah kita memiliki daftar doa A, B, C, D, E ini supaya kita dapat bertemu dengan Yesus, atau hari-hari ini kita bertemu dengan Yesus supaya daftar doa ini kita semua disembuhkan atau dikabulkan dengan Tuhan? Kadang Bapak Ibu Saudara sadar nggak, permasalahan, problem, konflik yang harusnya tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah dirasakan, tak pernah didengar oleh telinga, yang datang itu bukan berkat, tapi adanya masalah. Gak kebayang loh, kok ada aja alangan. Gak kebayang loh, harusnya bulan ini itu, wah itu adalah tahun panen berkat, kok ya datang corona, gak sembuh-sembuh ini ya. Bumi kita gak sembuh-sembuh, terus new normalnya gak jalan-jalan, kok iya ada. Nah terkadang Bapak Ibu Saudara, kita sadar atau enggak, semua problem atau konflik yang ada ini, kalau kita mengalami pertumbuhan rohani dengan benar, kita sebenarnya dibawa untuk kembali rindu kepada yang sering kita bawa dalam pujian penyembahan, yaitu Yesus. Jangan dibalik ya Bapak Ibu Saudara, kita bertemu Yesus supaya masalah kita selesai, enggak. Karena justru karena masalah ini kita diingatkan lagi bahwa tujuan hidupmu yang pertama itu adalah untuk bertemu dengan Yesus. Maka dari itu kerinduan sangatlah
perlu diuji. Sekali lagi ya, kerinduan perlu dimurnikan. Saat ini kita mengalami kerinduan dalam pelayanan, itu mungkin karena jadwal saja kah? Atau memang aku rindu melayani dan menunggu jadwal, kemudian aku melayani karena aku rindu memberikan sesuatu yang tak ternilai mungkin dari apa yang telah Tuhan berikan kepadaku. Aku ingin mengembalikan semua kepada Tuhan walaupun itu tidak setimpal. 1 Petrus 3 ayat 10-12. Jika Bapak Ibu Saudara melihat salah satu contoh dari Rasul Petrus menceritakan tentang jika kita rindu hidup kita baik-baik saja, jika kita rindu menjaga hidup kita berkenan dengan Tuhan. 1 Petrus 3 10-12. Firman Tuhan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus apa? Menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari yang namanya perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jika hari-hari ini engkau memang rindu akan kedamaian, jika hari-hari ini kita memang rindu akan namanya ketenangan dalam hidup, kita nggak mau lagi punya masalah, ya jaga lidah kita, jaga perkataan kita, jaga sesuatu hal yang tentang usaha kita mencari perdamaian. Sama halnya dengan hal seperti apa yang perwira ini lakukan. Kalau dia tahu bahwa tempat inilah, bahwa Yesuslah yang mampu memberi jawaban, maka kerinduannya untuk sesuatu hal yang sangat berharga yaitu perwira ini, maka dia rela berkorban dengan sesuatu hal yang dia anggap adalah satu kekuatan dalam dirinya. Ya, tadi yang pertama ada pengorbanan dalam kerinduan. Kerinduan hilang karena kita tidak bisa melakukannya dengan tulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang kita mulai kehilangan namanya kerinduan dalam hati kita. Karena mungkin kita waktu kita mencoba untuk rindu, tapi kita enggak tulus, enggak ikhlas gitu ya. Kita lihat sekali lagi perwira ini, apakah ada bukti ketulusan? Ya, benar-benar dia tulus karena dia tidak berusaha untuk memaksa Yesus atau merepotkan Yesus. Bahkan saat Yesus mau datang ke rumahnya pun dia benar-benar jangan repot-repot ya Yesus ya gitu ya. Karena dia tahu Yesus ngomong satu patah kata aja, aku percaya kok gitu. Jadi jika saat ini kita mulai kehilangan kerinduan, kita lihat perwira ini, coba jangan-jangan kita hari-hari ini tidak tulus. Ya, perwira ini sangat tulus sekali. Orang-orang tua Yahudi, para murid Yesus, tolonglah hambaku ini sangat berharga. Maka dari itu dia kerinduannya berangkat dengan ketulusan, sehingga Yesus menjawab apa yang menjadi suatu permintaan dalam dirinya. Yang terakhir, percaya sebelum melihat. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara, karena memang banyak orang dituntut percaya setelah dia melihat sesuatu hal yang terjadi bagi sekitarnya. Tetapi yang boleh kita pandang saat ini, bagaimana perwira ini bukan murid Yesus. Perwira ini mungkin bukan orang-orang yang paham teologi, enggak. Perwira ini orang yang bekerja dalam pemerintahan. Dia orang yang hanya tugasnya punya kerja cari uang kemudian kasih ke rumah ibadah. Tapi saat ada masalah, ada orang yang ingin didoakan untuk sembuh, dia yakin sekali bahwa dalam diri Yesus, dalam percaya kepada Yesus pasti ada suatu jawaban. Maka dari itu percaya sebelum melihat. Perkataan Yesus menjawab pertanyaan iman kita. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mungkin bertanya, Tuhan, apakah imanku saat ini berkenan kepadamu? Apakah imanku saat ini benar-benar kuat ya Tuhan Yesus? Atau mungkin imanku saat ini sedang rampuh ya? Suatu hal yang sangat boleh kita lihat bahwa saat kita mau melihat iman kita, tanyakan lagi pada diri kita, apakah perkataan Yesus ini menjawab semua tentang apa yang kita tanyakan tentang iman kita. Jadi iman kita ini didatakan dengan apa? Perkataan Yesus. Kita lihat waktu dikatakan bahwa iman anak ini besar, perwira ini besar, hanya dengan apa? Yesus cukup engkau katakan sepatah kata saja, maka semua sembuh. Sepatah kata saja. Apa yang diharapkan itu adalah perkataan Yesus. Perkataan Yesus menjadi jawaban dari apa yang sudah diharapkan dari seorang perwira ini. Mungkin hal ini kadang sering lenyap dari orang percaya saat mereka mengimani tetapi dengan rasa khawatir. Apa itu?
ucapan Yesus. Kadang kita, maaf Bapak Ibu Saudara, kita sering menyepelekan firman Tuhan. Waktu kita baca, waktu kita dengar khotbah, kok aku mulai bosen ya sama baca Alkitab. Aku mulai bosen ya dengar khotbah. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara mulai kehilangan namanya kerendahan hati dengan Tuhan. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara juga sudah mulai kehilangan kerinduan. Karena sebenarnya yang kita cari adalah apa? Ucapan Yesus. Apa yang dikatakan dari firman Tuhan, sebenarnya itulah yang membuat kita semakin menguatkan iman. Maka Yesus pernah berkata, akulah roti hidup. Kalau engkau tidak menikmati aku, maka engkau akan mati secara rohani. Percuma engkau beribadah, kegiatan gereja, penyembahan, tapi engkau tidak pernah menikmati apa yang aku katakan. Lebih parahnya lagi, engkau mulai bosan dengan apa yang Yesus katakan. Yesus suruh mengampuni lagi. Aku tahu firman. Jadi kalau aku lagi masalah, tolong jangan khotbahi aku. Kan gitu ya Ibu Saudara. Di sini enggak ada. Udahlah, bela aku aja. Tapi tanpa kita sadari, yang membuat iman kita besar itu adalah apa? Satu patah kata saja seperti si perwira ini. Maka Yesus katakan, imanmu besar. Engkau hanya butuh, engkau tidak butuh kesembuhan, tapi engkau butuh satu kata saja dari Yesus. Lawanlah kekhawatiran dengan melihat pribadi Yesus. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Amin. Kiranya kita semua menjadi kekuatan bagi diri kita, yaitu hanya ada pada perkataan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Banyak hal dalam hidup kita, banyak hal dalam perkara hidup kita mungkin kita nggak pernah tahu, kita kaget. Kemudian kita ingin membawa iman kita untuk pengharapan yang lebih nyata. Bawalah kerendahan hati terlebih dahulu. Banyak hal yang harus kita lakukan dengan sikap yang benar saat bertemu dengan Yesus. Bawalah juga namanya kerinduan. Apakah hari-hari ini kita rindu jawaban masalah kita? Atau sebenarnya dari masalah itu kita sedang disinggung bahwa kita harus lebih rindu dengan bertemu dengan Yesus. Murnikan lagi motivasi kita pribadi masing-masing Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita bawa dalam pujian penyembahan, dalam doa, dalam ibadah, itu berkenan dengan Tuhan. Ku yakin saat engkau berfirman Yesus, kami percaya kami menang saat engkau cabur tangan dan bertindak. Karena hidup kami hanya ditentukan oleh perkataan Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, katakan kami mau menang Tuhan. Ku menang saat kau bertindak. Imani pernyataan ini. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan, oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Kami kuat karena engkau yang menopang Yesus. Kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan sekali lagi, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Segenap puji syukur hanya bagimu Tuhan. Jika firman Tuhan pada kali ini menceritakan seorang yang datang, walaupun dia tidak tahu, walaupun dia tidak mengerti, walaupun dia harus percaya sebelum melihat. Kami melihat Tuhan Yesus bahwa kerendahan hati seorang perwira ini, ketulusan hatinya Tuhan, kerinduan hatinya dengan sesuatu hal apa yang didoakan, membuat dia mengerti bahwa saat bertemu Yesus harus mengesampingkan semua kekuatan. Saat bertemu Yesus benar-benar harus pribadi, lepas pribadi yang bertemu. Maka dengan itu baru bertemu dengan namanya perkataan Yesus. Itulah yang kita cari. Kami sadar Bapak Ibu Saudara, bahwa saat ini kita mungkin orang-orang Kristen yang tidak mencari perkataan Yesus. Kita saat ini hanya mencari berkat Yesus saja. Sehingga ya saat kemudian sebelum berkat kita terima, saat kita harusnya menerima perkataan Yesus, kita menolak itu semua. Ampuni kami semua Tuhan. Jika saat ini kami mulai gak rindu dengan perkataan-perkataan-Mu, kami saat ini mulai menolak, bahkan berusaha berlagak cuek, acuh dengan perkataan Tuhan, ampuni. Bahwa kami sadar, Yesus katakan, aku tidak pernah menemukan di Israel iman yang sebesar ini. Hanya karena apa? Hanya karena perwira ini butuh satu patah kata saja apa yang Yesus katakan. Mari kita semua mengintrospeksi kita. Saat kita mulai punya daftar-daftar yang harus kita doakan semua kepada Yesus, tapi kita gak pernah sadar hanya perkataan Yesus yang perlu kita pegang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di masa yang ada ini teruslah berharap. Dalam hatimu sudah memiliki Roh Kudus yang kuat. Terus berbicaralah bersama Roh Kudus, sehingga saat kita berdoa kita mulai diatur kembali, sehingga kita bertemu dengan sesuatu hal yang berkenan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, pujian penyembahan, semua yang telah boleh kami nikmati, sehingga kami ada hasrat kembali dalam worship ini Tuhan. Hati kami kembali diperbaharui, dipulihkan terus menerus, sehingga sewujud gambar dengan Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah, izin kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini Tuhan. Kami rindu pemulihan terjadi Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk melingkupi bangsa ini. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan Yesus, sama-sama mari jemaat Tuhan kita satukan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya lawatan Tuhan hadir bagi bangsa ini. Segala hal-hal roh pemecah belah, orang-orang yang berusaha memecah belah, kami doakan kiranya bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau lunakkan kembali hati-hati orang yang berusaha memecah belah bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa pandemi yang ada. Kami percaya new normal yang boleh pemerintah bagikan menjadi satu sarana untuk kami dapat pulih kembali. Kami bangkit kembali, kami kuat dan tidak terpuruk lagi. Bagi orang-orang yang dalam masa pendidikan saat ini mencari sekolah dalam kenaikan kelas perpindahan semester, jika saat ini mulai terpuruk Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau kuatkan mereka, para mahasiswa, para siswa, para siswi, khusus juga untuk anak-anak yang mungkin sudah mulai rindu kembali bersekolah, mungkin belum bisa, berikanlah mereka Tuhan Yesus ketabahan, kesabaran dalam hati mereka, sehingga tidak ada penyesalan, tidak ada mulai keterpurukan mental, tapi bangsa ini boleh kami bawa untuk hormat kemuliaan nama-Mu, sehingga banyak jemaat Tuhan dapat hidup saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan lagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati juga Yogyakarta, kota di mana kami boleh beraktivitas, kami boleh beribadah. Berkati selalu Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, kepada jajaran bawah. Kiranya Tuhan Yesus berkati, Tuhan sertai selalu kota ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami juga memohon doa bagi seluruh jemaat Elim Kadibiro dimanapun berada. Bagi Bapak Ibu saudara yang ingin doakan, angkat tangannya. Izinkanlah hamba-Mu ini berdoa. Bapa di surga, setiap tangan-tangan yang terangkat pada saat ini dimanapun mereka berada, segala permasalahan, pergumulan, kekhawatiran, ketakutan yang mungkin ada di dalam hati dan tidak mampu diungkapkan, kami percaya hanya dalam perkataan Yesus Engkau memberi kuasa, Engkau memberi jawaban, Engkau memberi kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap hati-hati yang kering, hati-hati yang mulai kehilangan kerinduan, kiranya Tuhan menjadi roti hidup, memberi makanan mereka sehingga mereka dapat hidup kembali bersama Yesus. Ada satu hal
harapan-harapan yang pasti bersama-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, dan mukjizat-Mu masih ada sampai sekarang. Kami sangat percaya Tuhan Yesus, karena perkataan yang kami terima menjadi kekuatan bagi kami, sehingga iman kami Tuhan Yesus tidak menjadi iman yang kerdil, tapi kami memiliki iman yang besar seperti perwira ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati juga untuk masa yang ada, entah kapanpun itu Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul, bersekutu kembali. Kiranya Tuhan sertai segala apa yang boleh kami siapkan untuk kami dapat bersekutu bersama-sama dengan saudara iman. Berkati juga untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Mungkin saat ini kami mendengar kabar Ibu Mokhtar Tuhan Yesus yang sedang berbaring lemah. Kami percaya apapun penyakit yang boleh menimpa, kami lebih memilih percaya kuasa Tuhan lebih besar. Kami berdoa kiranya bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan dalam diri Ibu Mokhtar, sehingga kami percaya ada kesaksian yang luar biasa, di mana setiap anak-Mu yang telah disembuhkan itu semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati Bapak Ibu Gembala, para pelayan-pelayan Tuhan yang terus setia dalam melayani hingga masa pandemi ini Tuhan Yesus. Berkati mereka, berkati pelayanannya, kehidupannya, rezekinya, studinya, keluarga, setiap rumah, kos, kontrakan yang ditinggali, kiranya hanya hadir damai sejahtera melingkupi kita semua. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tiba saatnya sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita terima berkat dari firman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita terima semua berkat dari Allah Bapa, kasih karunia anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus pada hari ini sampai bertemu langit bumi Yerusalem yang baru. Maranatha segera bertemu dan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah pada hari ini dengan penuh sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Salam damai sejahtera kita semua. Tuhan Yesus memberkati.